Setelah ini kita akan kulik bersama, makin intens bersama dengan host yang sangat spektakuler. Langsung saja kita sambut ini dia host podcast Dar Der Dar. Aku takut dimarahi mamaku, aku takut dimarahi papaku, aku gak mau dilempar gagang sapu, gara-gara pulang gak tepat waktu. Oke, selamat malam teman-teman. Perkenalkan kita dari podcast Dar Der Dor. Luar biasa. Oke, di Tes, sini tes. Oh. saya Aris. Saya Rizal. Saya Indra. Oke. Oke, langsung ya Mas ya. Boleh ya? Langsung. Oke, langsung. Tadi kan kita ini Mas ya. Sempet dengerin Mas Sedikit Kicung. lah, Mas Kicung. Ya, sekelumit Betul. penjelasan dari Mas Kicung. Kok jelasno kabeh kok. Mari ya, enggak usah wis yo. Kalau usah. Dolan apa wis? Pindah jagongan ae. Cuma sih Mas pertanyaanku Mas. Kan awam ya, aku kan awam ya di bidang kreatif director, Creative apalagi hal yang bersifat karya-karya itu bedanya sama sutradara itu apa Mas? Ini pertanyaan goblok sih saja nih. Bedanya gini, kalau sutradara itu skupnya mungkin lebih ke penyutradaraan dari mulai cerita, visualnya nyampe atau enggak. Tapi kalau creative director itu mencakup ada campaign, strategi, sampai itu juga bagian dari creative director ya, penyutradaraan itu. Sampai di titik nanti gimmick, pengemasan, terus penyebarannya dan lain-lain begitu. Oh, jadi memang untuk job desk-nya creative director itu lebih luas skupnya Mas ya? Mulai dari, iya kan ya? Yo, intinya yang paling abot teko sak perusahaan iku kene koyo aku. Kabeh di blek ning sampean Mas? Yo, Mas. Bayarannya podo tapi ya. Kreatif director ini sing di kita kan ngomong masalah MV ya, video. Betul. Apa sebuah perusahaan Mas di kreatif director? Gimana Mas? Jadi di MV tok, di produksi MV tok apa di perusahaan yang lain gitu Mas? Jadi sebenarnya aku juga ngerjain MV Mas. Aku juga ngerjain MV, terus kemudian tapi aku mempunyai yang hari ini ada kontrak aktif dengan brand dan festival gitu. Jadi gak video tok. Sebagai kreatif director itu gak make di video tok. Betul. Oke, job desk-nya oke. Oke. Pertanyaannya keliru berarti gimana? Begitu. Jadi kalau Pertanyaannya keliru. kalau di MV itu kan aku by project. By project, tapi kalau di brand dan festival aku by kontrak begitu. Iku sampean awal masuk iku ya ngelamar nggawe amplop coklat ngono iku. Enggak, Umume Mas. wong kerja ngono. Nah, itu fun fact-nya aku gak tahu ngelamar sama Oh, gak tahu. Ijazahnya gak kanggo. orang aku. Nah, sing lucune mana ijazah sama aku gak ro Mas Tondi. Tapi sebenarnya di sini teman-teman familiar nggak sih dengan istilah creative director itu? Cukup familiar nggak teman-teman di sini? Belum ya? Belum. Oh, nah kira-kira Mas, untuk yang biasanya disalah kaprah sama publik terkait pekerjaan kreatif director itu apa Mas? Nah, yang disalah kaprahkan itu sebenarnya malah poin kreatif director itu malah nggak ada Mas di perusahaan kadang. Mereka kalau dicari katakan gitu ya, we are hiring videographer, editor, fotografer. Pertanyaannya mereka itu mau mengeksekusi apa kalau idenya tidak ada, strateginya tidak ada, tujuan visualnya kemana, visi misi perusahaan nyampe enggak lah. Mereka itu kan harusnya ada kreatif director. Nah kebanyakan orang awam itu menghilangkan posisi-posisi kami begitu karena memang dipikir videografer ku iso kabeh, fotografer iso kabeh, editor ku iso kabeh sak mikire. Apa mungkin anu tak Mas, by project aja? Enggak bisa Mas, kalau kreatif director by project dia akan nanti visi misi perusahaan itu akan nggak nyampe karena ada visi misi yang long term, ada yang short term. Nah itu pengemasannya harus berbeda-beda dan ide campaignnya harus berbeda-beda, proses kreatifnya beda, begitu sih. Nah mungkin ini Mas, sampean bisa ceritakan ke teman-teman di sini awal mulai sampean jadi seorang kreatif director yang sampai sekarang ini ya apa Mas? Mungkin bisa menginspirasi teman-teman lah nanti, mungkin modalnya itu kira-kira modal utama yang harus dimiliki seorang kreatif director itu apa?
Mungkin bisa ceritakan by pengalaman nih sampean Mas. Siapa ngerti iso mlebu list cita-cita arek SMA iki lho Mas zaman saiki. Aku kepengin kayak Mas Kicung ngono. Mumete gak apa-apa, gak tularno mumete. Awal mulanya itu yang jelas karena keadaan Mas. Jadi waktu itu aku pegang brand, manajer sebuah brand di Bali sebelum di My Home. Jadi manajer brand itu karena dulunya adalah pengelolaannya masih rumahan ya Mas. Maksudnya masih UMKM. Akhirnya kami manajer itu dituntut untuk bisa semuanya. Termasuk kreatifnya, strateginya, padahal itu adalah jatah Berarti kan. Saya berarti bisa. Serabutan lah, serabutan. Nah itu, jadi karena keadaan Abean, itu. berarti. Karena keadaan itu yang membuat akhirnya aku dilatih untuk bisa semuanya waktu itu. Jadi aku waktu itu belum kepikiran Mas, apa kreatif director, aku juga nggak paham. Itu tahun 2014 mungkin 2015. Begitu sih ceritanya. Awal mulanya begitu karena Berarti kepepet. emang karena terpaksa Mas ya? Terpaksa Mas. Terpaksa sampai saat ini. Sampai terbiasa. Ya, terpaksa itu ya, kan terbiasa kok ini. Nah, itu. Nah, dari sekian banyak yang sampean garap iki Mas, mulai dari brand fashion, musik dan sebagainya. Kira-kira benang merahnya itu apa Mas yang bisa sampean tangkap Mas dari seorang kreatif director itu Mas? Benang merah di Dari signaturnya Mas, seorang kreatif director itu harus ngapain? Ya apa? Harus ngapain gitu. Oh oke. Benang merahnya jadi jadi seorang kreatif director itu yang pertama memang adalah pengembangan ide sebenarnya. Jadi biasanya klien atau festival, kemudian brand, musisi itu mereka sudah punya gambaran ide kasar. Betul, pasti. Brainstorming awal pasti itu punya gambaran ide kasar pasti. Nah kemudian tugas saya adalah mengembangkan ide itu menjadi sebuah hal yang berbeda atau lebih kompleks lagi. Contoh ini, Mas aku pengennya festival ini pokoknya skena banget. Itu kalau ngomong skena banget ya kan akhirnya absurd ya Mas. Ya, Nah akhirnya Kurang kami, spesifik Mas ya. tugas kami adalah mengembangkan itu. Itu yang pertama dulu Mas. Oh Yang ngekei pertama. opsi Mas ya? Apa? Ngekei beberapa opsi ngono ya? Betul, kami akan mengembangkan itu. Kemudian setelah pengembangan itu, kita lampirkan ini secara teknisnya bagaimana, strateginya bagaimana, gimmicknya di mana, visi misi yang akan dituju ini seperti apa. Begitu Mas. Oh. Nah, fungsi kreatif itu seperti itu. Nah, akhirnya kami bangun narasi. Dari konten by konten, dari skrip dan lain-lain itu kami bangun narasinya. Lalu tugas kami yang kedua adalah ngelem Mas. Ngelem. Ngelab. Oh. Kami ngelem, iya kan ngelem. Tapi ini ngelemnya adalah menggabungkan. Iya gitu loh. Aku kerungunya ngelem Mas. Sepatu. Ngelem, bener ngelem Mas. Jadi sebenarnya kreatif director itu yang ngelem. Teman-teman yang dari art kita ajak, teman-teman dari videografer kita ajak, fotografer kita ajak. Apapun yang di bawah naungan kreatif tim itu kita gabungkan jadi satu. Editor dan lain-lain kita satukan visi misi dulu, kita kasih gambaran mereka besarnya seperti ini. Baru kita nata teknis Mas yang ketiga. Oh berarti semua konsep itu sampean sing nanggung ya Mas ya? Kita yang nanggung Mas. Kita, berarti ada tim? Saya. Oh. Jadi timnya hanya melakukan teknis. Fungsi videografer, fungsi fotografer, artworker, art dan lain-lain adalah hanya teknis. Oh. Begitu. Manut nang Mas Kicung kabeh wis Semuanya apa jare wis tergantung apa. sampean berarti ya? Betul. Percaya berarti. Dari awal inisiasi sampai realisasi. Jadi pekerjaan kami kalau biasanya, kalau teman-teman mungkin ada yang cenderung di pra aja. ya. Nah, kan ada pra, produksi sama post produksi, after ya. Kalau kami dari mulai pra sampai after dan sampai pra lagi untuk jenjang berikutnya itu nggak akan putus Mas. Makanya kreatif director itu tidak bisa by project kecuali MV ya Mas. Kalau MV kan karena memang hanya satu project itu aja. Ya. Tapi kreatif director akan long term bisa di kontraknya itu minimal 3 tahun. 3 tahun dalam Iya. satu entitas perusahaan itu. Dalam satu entitas. Brand apa? Begitu. Kalau di Mayhem aku sudah ini jalan 6 tahun. 6 tahun Mas ya? Betul. Berapa lama Mas tadi? 14 ya? Mayhem sudah 17 tahun Mas. Mayhem 17 tahun. 2008 sampai 2025. Oh. Mas Kicung di Mayhem itu 6 tahun ini. 6 tahun Mas. Jalan 6 tahun.
5 jalan, 6 tahun jalan. Jadi yang ngurusi sampai pindah ke Malang Mas Kicung ini? Sebenarnya itu gimana betul. prosesnya, Mas? Ya. Jadi emang kami Mayhem itu kan fokus di musik ya Mas, gak jauh-jauh dari musik, lahir juga dari musik. Makanya banyak band yang bernaung di Mayhem. Nah kemudian karena di Bali menurutku kita butuh pengembangan ke Jawa Timur. Karena kalau ngomongin pasar timur di Mayhem itu kita sudah selesai sebenarnya Mas. Karena memang kompetitornya cuma itu aja. Makanya kami arahkan pengembangan brand ini menuju ke barat. Nah yang paling oke waktu itu aku memutuskan Malang. Ya mergo aku di Malang asli deh. Mergo sampean arek Malang. Ya. Tapi sampean asli Malang Mas ya? Enggak Mas, asliku Pasuruan Mas. Oh Pasuruan. Betul, Mas. Cedek, iya. Biasanya ini Mas, kalau misalnya sampean ini memulai suatu project yang menjadi trigger ide dari sebuah ide yang akan dihasilkan menjadi karya itu apa Mas triggernya Mas? Itu biasanya aku harus brainstorming dengan kliennya dulu Mas. Tujuannya kamu mau seperti apa? Oh, goalsnya mau apa, seperti apa gitu ya? Nah, juga apa yang akan kamu bawa itu aku harus dengan tahu brainstorming. Contoh gini Mas, kreatif director itu benar-benar lihat kaos ini harus kreatif Mas. Contoh gini ya, katakan aku di hiring oleh Mayhem gitu. Mas aku akan kolaborasi dengan Kenya, kita bikin merchandise, oke. Aku akhirnya koordinasi dengan artworkernya. Kamu mau bawa pesan apa? Dari bandnya minta gini Mas, nah, contohnya gitu ya Mas. Nah campaign yang aku bawa adalah Mayhem nggak akan jualan kaosnya, tapi Mayhem akan jualan ceritanya. Wih, masuk, menarik. Kalau aku jualan kaosnya, HPP kaosnya cuma 70.000 Mas. Iya. Kalau tak jual 250 orang akan melarangi. Nah, iya. Fungsi kami adalah untuk ceritane. itu. Nah, Sing larang adalah ceritane karena kami kerja tangga wengi kan Mas. iya. Pirang-pirang ulan mek gawe sak video kan ngono. Nah, makanya ketika kita jualan mahal pun itu akan laku karena yang kita sampaikan adalah kita jual cerita. Nah, Gitu. Wong pasti bangga lah. Oh, iki kreatif direkturnya Mas Kicung iki. Kak Popo wis Mas, masih pasti larang. yo kenyane iku sing payu. Aku yo gak dianggap ta Mas. Sajane ya malah orang-orang itu nggak ngerti sampean ya. Iya. Ngerti ini produknya ya. Dek video klip tok metu 3 detik Mas. Cilik mana. Ya biasa iki, Mas. Padahal sing mikir iki sampai gak turu iki. So ini ya miris ya Mas Sajane. Miris Mas. Noto idene 2 wulan. Noto ceritane 2 wulan lah ya. Noto ide, cerita, strategine, konsepnya 2 wulan. Syutingnya rong dino. Katakan satu harinya 12 jam syuting. Berarti ketemu 24 jam. Post pro 1 bulan. Contoh ya. Post pro strategi penyebaran 1 wulan. 1 wulan maksudnya. Metune ya 3 detik di video klip iku Mas. Iku lek diwaca. Iku lek arek Kadang gak notis diwaca, iku ya. kadang. Gak diwaca. Oh, Next setere time kan. aja. Berarti memang produknya itu harus benar-benar bisa ini ya, storytelling lah Mas ya. Nggak Sebenarnya. hanya sekadar visual aja yang ditampilkan ya. Nah, ini Mas, ini yang menarik. Ya Teman-teman apa? kreatif hari ini tuh terlalu fokus dengan sosmed visual online. Nah, Dia melupakan satu hal yang penting bahwasanya online itu tidak akan berhasil kalau tidak didukung dengan movement offline yang continue. apa Mas? POV? Movement offline yang continue. Movement offline yang continue. Jadi offline sama online ini harus imbang karena online ini cuman pengemasan aja Mas, hal paling kecil bagi yang kami kerjakan. Tapi yang paling penting itu adalah kreatif offline-nya ini mau seperti apa Kak teman-teman. Nah kadang kita fokus ayo pokok konten, yomploan kontenmu. Nggak akan jadi apa-apa. Oh, kira-kira kalau misalnya menghadapi fenomena seperti itu, tips-tipsnya ya apa Mas? Biar teman-teman ini lebih melek lah terhadap bahwa suatu karya itu nggak hanya sekedar visual yang ditampilkan, tapi ada makna di dalamnya. Tadi aku harus ulang lagi, jadi kita memang harus benar-benar tahu apa visi misi yang akan kita di depan. Iya. Nah biasanya teman-teman itu lupa outputnya hanya short term Mas, tapi dia melupakan visi misi yang long term. Padahal short term itu hanya penunjang untuk kita sampai di titik yang long term. Makanya banyak festival, band, terus kemudian brand clothing itu hanya bertahan 2, 3, 4, 5 tahun selesai.
yang bertahan di atas 10 tahun itu sangat sedikit karena teman-teman melupakan hal-hal penting yang dianggap tidak penting begitu. 5 tahunnya wis apik Mas. Lah, ono sing Apik nemen, Iya, apik apik nemen nemen. bertahan 5 tahun iku. saiki ono fenomena anyar Mas Toto coming soon tok wis gak metu wis. Yo kasih to rilis. Gagal tayang mas. Kakak saya ono Mas fenomena anyar. Coming soon soalnya PO gak sing pesen lah soalnya. Tapi targetnya gak capek. Gak kuat nutup. Ngombe sik Mas, kok polosan Mas iki Mas. Apa isine iki? Yo iki. Biasanya kresekan mas. Ya, biasa ireng tutupe Mas. Iki kok biru iki. Tutupku kuning. Oke, next. Ini mas, banyak orang yang bilang, originalitas itu adalah segalanya. Menurut Anda, apakah karya kreatif hari ini itu masih bisa benar-benar orisinal mas? Enggak. Enggak ya? Kalau kita ngomongin teman-teman bilang karyaku paling orisinil, apa kabar dengan riset, apa kabar dengan referensi? Tidak pernah ada yang orisinil Mas, menurutku yang per hari ini bahkan dari dulu. Karena kami membutuhkan riset, kami membutuhkan referensi, kami membutuhkan penggalian data yang banyak sebelum kita memutuskan untuk ide kreatif itu sebenarnya yang paling susah di riset dan penggalian data Mas. Dimodif lah paling Mas. Betul. Modif Jadi aku nggak percaya dengan kata original hari ini. Kita hanya sebenarnya ya wis ATM aja. Replikasi gitu nggak sih? Replikasi mungkin sudut pandangnya yang dirubah, tujuannya yang dibelokkan, visualnya yang dirubah dan lain-lain seperti itu mungkin. Sampai hari ini aku melakukan hal yang seperti itu ya karena kalau kita mau Mas karyaku original tapi aku ngefans karo si A lah kamu sedang terinfluen dengan si A. Itu jenenge Mas. Kan begitu ya. Mirip-mirip Mas iki karyaku lah. original. Tapi aku wingi mari ndelok referensine iki yo iki Nah, yo iku. iki dudu original iki. Cek butuh referensi ya Mas ya. Iya, sekedar foto logbook, foto band aja kalian masih teman-teman masih nyonteknya di Iya, Pinterest. band Mas. luar lah Nah, pasti Mas. Begitu. Sing orisinal iku Sondorak iki lho Mas. Yang Iku ori teko Malang Selatan iku. Ori Malang Kabupaten. koyo ega Mas, koyo ega. Karena dulu aku pernah lihat band-band metal Blitar. di luar negeri itu. Hah? Konsep soundnya kan koyo sound horek ngono Mas, Oh, ngono akeh ya. sound ngono. Bisa Koyo masing ega. isi. Gak iso, gak iso. Kurang modern lah Mas. Saya kan sound cilik wis gede, suaranya wis banter. Oke, next. Begitu sih Mas. Kalau Mas Kicung nih harus milih nih, kira-kira karyanya Mas Kicung itu lebih milih dimengerti banyak orang. Jadi segi kuantitas tuh lebih dimengerti banyak orang atau hanya segelintir orang tapi itu dalam gitu loh Mas. Secara kualitas sama kuantitas. Lebih milih mana Mas? Kalau realistis loh Mas ya. Secara idealis aku akan memilih yang kedua. Yang kedua berarti sedikit aja tapi itu menyentuh secara mendalam. Betul, Pak. Kalau idealis. Ya kalau idealis. Berhubung saya sudah di industri, sudah jadi budak industri. Budak korporat. Kalau korporat aku ono kantore Mas. Oh iya. Jadi ini fak rada melenceng sih. Fun fact-nya teman-teman kreatif direktur itu tidak punya jam kerja sebenarnya Mas. Kami dari Jam-jamnya. betul, kami dari perusahaan memang digaji tidak untuk cek log. Nah, ngono Mas. Yes, ngono. Jadi tapi kalau ngomongin pengennya nang industri ya aku akan menjawab yang pertama Mas. Karena tujuannya baik lagi adalah tetap yang paling karena nanti meliputi ada brand value, ada awareness, terus kemudian ada collaboration, terus kemudian ada engagement, itu adalah poin-poin penting yang harus kami pegang teguh. Jadi biar tidak dipecat menurutku. Ngono loh. Tadi lek Dipecat repot kan gak selesai. perlu izin surat dokter alasan apa ngono gak Oh Mas? enggak ya? Mas, enggak ada. Kami ya kok ngene iki yo. Hah? Karena aku sih ono blagger ta Mas. Iya, Nah, ngene iki ono Kak. Dene wis buta-buta loh yo. Kalau Wis project mari liya aku. Tugasnya vendor lho iku saiki. repot ya. Sing ngurusi Blackheart, Iya, jadi sebenarnya memang kerjanya nggak terpaut oleh waktu kalau kata Danila ya. Ya, iku. Gue rotok pegel sini aku Mas. Aslinya ya remek Mas. Betul. Iya kan. Sangat. Aku mungkin teman-teman ketika masuk di budaya kreatif itu akan menyenangkan Mas. Aku pernah cerita mungkin ke Cantika waktu itu. Ketika kalau pertama kali kita masuk ke ranah kreatif yang masih budaya, gigs itu budaya kreatif. Karena itu belum industri. Jadi contohnya kayak gigs, pameran-pameran kecil itu masih budaya. Jadi itu akan menyenangkan Mas.
kita nggak dibayar pun nggak apa-apa. Kita nggak apa kita mau seenaknya pun nggak apa-apa. Tapi ketika sudah memasuki kata industri kreatif kita selesai. Kita sudah nggak lagi ngomongin menyenangkan lagi mas. Tapi kita akhirnya banyak hal yang dikorbankan, waktu, keluarga. Nah bener mas. Terus kemudian apapun itu harus dibayar mahal oleh kita. Jadi contoh hal kecil aja. Ibuku itu tahu ngejak aku makan malam mas. Tapi waktu itu aku harus mengerjakan sebuah konsep video klip. Itu aku nggak bisa. Nah hal-hal itu yang harus dibayar mahal oleh kami. Makanya ketika di budaya kreatif itu akan sangat menyenangkan. Tapi ketika sudah masuk industri, ya inilah industri. Selamat datang. Kamu sehari aja diam, kamu sudah ketinggalan tren. Selesai. Selesai mas. Selesai. Berarti memang waktunya dari Mas Kicung ini mahal ini. Buat teman-teman satu project kayaknya ini suatu kehormatan ya. Mas Kicung bisa datang ke sini ya. Ambil di WA bumi loh. Ya apa ya? Teko lo samgo. Waktu ro narasumber Mas Kicung wis budal wis ndek endi ae masih ndek Bali ya. Mari ini kene podcast yo. Mari ini ning Dardar Mas ya. Gak ndelok wis event-e ndek endi sing ngundang sapa. Pokok narasumber Mas Kicung. Gas. Larang iki ilmune iki. Sejauh ini Mas Kicung, sejauh ini bagaimana seorang kreatif director itu bisa dikatakan menjanjikan dalam hal finansial ya? Sejauh pengalaman jenengan lah. Sangat menjanjikan sebenarnya mas. Sangat menjanjikan teman-teman. Karena ada satu jadi gini, itu kan karena resiko kami juga tinggi. Betul. Resiko kami itu adalah nama baik festival, nama baik band, nama baik brand. Ya itu kan. Itu resiko kami sangat tinggi, jadi ketika dari sisi finansial, jujur sudah sangat-sangat cukup. Alhamdulillah. Wah, kamu kerja ndek bank sih adoh ta Mas Kicung. Apa nggo profesi bot? Mundur habis. Ayo wis dadi kreatif director ah. Iya, Tapi iya. lek dadi kreatif director kabeh mas, sopo sing dikreatifi mas? Foto hiburan ya Mas. Aku tapi berangkat dari gajiku 400.000 mas. Iya. Hari itu Mas. Hah? Sehari. Enggak, aku gajiku Satu waktu hari awal selesai mula, event. awal mula itu awal mula itu. Gaji project. gaji 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 saulan mas 400.000, kosku 600.000 waktu itu. Waduh. Sing 200 Minus. Sing 200 ya wis Yo, pokok. nyilih arek-arek. Sing 200 semoyo, Yo. sing 200 janji ya. Iku terjadi di 2013 lah 2014. Oh. 400.000 mas. Dari Dan- 400.000 Posisi sama ndek Bali ya, perantauan itu di Lombok waktu itu. Oh, di Lombok. Di Lombok. Padahal Lombok kayaknya biaya hidupnya cukup mahal ya. lumayan. Lah itu mas, ya iku sing Survive banget ya Mas. survive mas, survive. Ngomen wis wajur. Ngamen sampean. Saksi hidupnya anak Mas Cipeng. Sama takon wis. Ya apa Oh. Kicung wajur ben uripe ngono lah. Mas Kicung, kalau misalnya ini Mas Kicung ada pilihan nih, tanpa adanya batasan budget, waktu, dan apapun itu tidak terbatas lah. Kira-kira project impian yang akan Mas bikin apa Mas? Apa dulu ini mas? Apa? Apa dulu ini? Ya, event kali ya, event. Aku impianku banyak banget mas. Cuman kalau disuruh milih salah satu, aku pengen bikin film panjang sebenarnya mas. Film ya? Film panjang. Film panjang. Film horor. Hah? Film horor. Gak mas, gak. Kayaknya, bikin tapi film panjang. horor ini ya Mas, lebih menjual ya di sini ya? Betul, karena ya itu aku bilang tadi mas yang di awal. Kenapa strateginya kami itu lebih banyak ke black campaign karena masyarakat Indonesia lebih suka dikasih hal negatif. Betul. Contoh, berita photoshoot atau apapun yang berbau porno akan mendapat like jutaan ketimbang kamu apa ngono ya. Cepet nemen. Cepat nemen. Makanya di brand itu ada istilah black campaign tadi itu mas, Black untuk campaign. Black campaign. menyampaikan pesan-pesan yang untuk campaign ini biar cepat nyampe. Nah makanya kami lebih banyak menggunakan black campaign, gitu. Karena Indonesia ini ya rata-rata negatif, ngono. Iya. Gitu Kalau sih, Mas. film ke film apa? Apa, Mas? Referensi ini sampean. Misal Film- pingin kayak apa gitu. Kayak apa AADC atau apa gitu. OBS film superhero. Gak mas, jadi aku itu lebih sebenarnya secara idealis
Hah? Beberapa project itu emang kadang ada kita masukkan idealisku sebenarnya Mas, kayak di Mas Iksan tak masukkan. Aku suka lebih yang berbau-bau darkness. Kematian, keputusasaan manusia begitu-begitu. Gore gitu Mas. Iya, jadi aku dulu referensiku itu adalah suka membaca beberapa Hidayah. kenapa sih orang-orang itu sampai masalah nun sewu ya Mas? Ya. Mental dan lain-lain itu aku lebih suka di situ. Jadi pengelolaan visualku aku lebih seneng bercerita di situ. Di situ sih Mas. Bikin film Azab Indosiar cocok Mas. Moro-moro LPG ne moro ya. Lho. Opo iki lho. Sutradarane lho lucu. Lali rek. Iya. Mungkin ini sih karena waktunya kurang dikit ya. Sebelum kita lempar Q&A ke teman-teman, ada satu hal yang menarik nih Mas. Ini quote-nya itu creative space akan terbentuk dengan baik ketika dibangun secara organik. Biarkan dia tumbuh bersama beriringan tanpa harus merasa dirinya paling diunggulkan. Storyku iku lho. Iku kudu sampean Mas yo. Aku Kudu sampean kemarin, iku. Are-are. Jadi Coba cuplikan. jadi aku kemarin lihat story-nya Mas Kicung. Apa maksudnya itu Mas? Di My Home itu dari dulu memang kita tidak pernah, aku bukan ngunggulin My Home Mas, tapi kita berbicara treatmentnya. Di My Home itu dari dulu kita tidak pernah bilang My Home adalah creative space. My Home ya tetap brand clothing. Tapi dari 17 tahun yang lalu sampai detik ini di toko di Denpasar dan di Malang itu jadi creative space, akhirnya banyaknya teman-teman kreatif yang ngumpul. Itu mereka datang dengan project masing-masing Mas. Apa yang bisa kita kolaborasikan, kita kolaborasikan. Apa yang bisa kita bantu, kita bantu. Nah itu treatmentnya itu memang secara organik tanpa kita ngomong, ayo Rini odulino kene dulu. Enggak Mas, enggak. Arek-arek band, terus promotor, terus kemudian anak teman-teman dari perfilman, terus visual dan lain-lain itu vendor datang sendiri, mereka hanya untuk apa yang bisa kita lakukan ke depannya. Nah dari situ akhirnya aku melihat posisi kita sama. Posisi kita sama. Tidak ada satu sosok atau satu golongan yang ingin ditonjolkan. Tapi akhirnya yang membuat long last dari semua movement itu karena biasanya itu pasti ada satu yang pengen paling ditonjolin. Satu yang pengen paling nomor siji gitu. Nah, kalau ketika di My Home itu enggak Mas. Kita berbagi sesuai porsinya. Termasuk ada teman-teman dari Langgam Langsam, Mas Iksan Skuter itu berkantor di lantai 2-nya My Home. Nah itu ya udah silakan Langgam, silakan urusannya Langgam. Proyeknya Langgam terus kayak teman-teman yang di bawah nggak diajak ya nggak masalah. Bukan berarti kita satu tongkrongan terus kita ngajak bareng-bareng, enggak. Silakan berprojek, silakan berproses. Dan aku akhirnya mematahkan satu teori bahwasanya ketika creative space itu butuh fasilitas. Enggak, My Home cuma butuh meja kecil sama kursi reot, selesai. Berarti Itu toh. ini rek iso yo ngono yo, ya. Iso, Mas. Sajane tangga tokoku iki Mas. Iya. Mbak aku kate mampir sungkan wonge keren-keren kok direken tagak iki. Apa nek ngono Mas? Apa Mas kalau seandainya kita datang sebagai sebuah band ya, Iya. kita mau kerjasama MEM, apa yang harus kita berikan ke MEM? Enggak ada Mas. Kami itu dari ada istilahnya namanya My Home Family, yaitu band-band yang sampai hari ini jadi keluarganya My Home. Ada Kenya, Daksul, terus kemudian Fiskral, terus kemarin ada Taring kayak gitu-gitu. Nah itu nggak ada, kemarin aku nongkrong Mas karo teman-teman Astrum Dike. Ya udah, ayo Mas kolaborasi Mercedes Mas. Loh temen acung, iya aku tak konsep lah. Nah kayak sekono-kono Mas, jadi wes malah jadi movement. Rawatnya barang ngarep Mas, ya, kan selesai. Tapi lek sampean ngomong Kenya ya ndredeg ta band-band liyane iki. Yoga Mas, tadi aku itu juga teman-teman UB gitu-gitu sering Mas nongkrong di sana. Teman-teman aku ngajak lah, kita terbuka sih Mas, ayo lah sopo aja sing gelem berkolaborasi, kita manfaatkan space ini untuk kita bertumbuh bersama, gitu. Boleh lah next. Oke, Oke, Coba masuk ya. mampir nang My Home. teman-teman, ini ya cukup jelas penjelasan dari Mas Kicung. Mungkin dari teman-teman di sini ada yang mau bertanya, kita berikan waktu 10 menit. 10 menit ya untuk sesi Q&A. Silakan Mas. Ayo sing sik kuliah bae kepengin dadi creative director. Aku kayaknya habis ini resign dari bank kayaknya. Ayo Aldan, takon Dan. Melok Mas Kicung ya wis. Ya. Iki lho kepengin sukses apa gak kau? Cek, oh bisa.
Ya, terima kasih Mas Kicu ya Mas ya. Oke, Mas Siap. Kicu Terror. Mungkin perkenalkan saya Faizal dari teman-teman UB mungkin ya, bisa jadi teman-teman UB dari UAB, UKM Musik. Ya, mungkin yang saya tanyakan terkait kreatif director dan cerita-cerita dari Mas Kicu tadi adalah sebenarnya apa yang menjadi titik poin atau poin-poin yang mengatakan kalau sebagai kreatif director itu berhasil di sebuah festival atau sebuah kolaborasi. Ya, mungkin itu aja Mas. Kolaborasi apa ini Mas? Mungkin ya tadi kalau dibilang kolaborasi merch atau kolaborasi terkait brand dengan band ataupun brand dengan festival lah, itu mungkin poin-poin apa yang dikatakan oh ini berhasil nih kayaknya sebagai kreatif director. Oke, terima kasih. Mungkin ini ya lebih ke parameter dikatakan berhasil tidaknya. Iya, betul. Oh. Oke. Jadi seperti yang tadi tak ulang ya Mas, kita punya istilahnya adalah namanya KPI data, di mana tolak ukur kinerja seorang kreatif director itu by data angka yang meliputi nanti goals-nya nyampe itu ada brand value, engagement, terus kemudian interaksi. Yang paling terakhir itu adalah selling. Sebenarnya Mas, selling itu bukan tugas kami lagi karena itu adalah tugas marketing. Untuk titik berhasil atau tidaknya, yang jelas kami nanti ada data-data khusus yang itu akan mengolah kenaikan value brand ini nyampe mana, kenaikan value festival ini nyampe mana. Contoh yang seperti yang saya kerjakan di Party Libur, tugasku adalah kreatif director brandingnya Mas. Nah itu nanti sasarannya banyak Mas, tujuannya goalsnya di mana? Oh kita bisa menjaring sponsor baru. Sponsor yang biasanya kalau festival nyodorin proposal Mas, kami itu kalau di Party Libur itu ditelepon sponsornya yang minta slot. Begitu. Nah, itulah titik-titik keberhasilan kami di suatu event. Jadi, kami mempermudah teman-teman humas untuk biar tidak keluarin uang bensin sebenarnya. Karena nah itu yang ditonjolin adalah nyampe mana pesan ini bisa tersalurkan, brand bisa tertarik, yang berkolaborasi mau berkolaborasi dan lain-lain. Orang mau datang, penjualan tiket mau, nah seperti itu Mas. Itu adalah titik-titik keberhasilan kami, begitu. Tolak ukurnya banyak Mas, jadi yang paling sering dievaluasi biasanya saya sendiri. Makanya karena tolak ukurnya sangat banyak sekali, gitu sih Mas. Sudah cukup Mas? Sudah cukup Mas, terima kasih Mas. Sama-sama. Liani Mas, takono Mas. Monggo. Teman-teman yang lain, Si ono 10 menit. mumpung Mas Kicung ada di sini nih. Oh ini nih. Tes, Mbak ya? tes. Oke, selamat malam semuanya. Perkenalkan saya Sophia. Di sini saya mau bertanya. Jadi sebenarnya saya kan juga menggeluti nih dunia industri kreatif gitu ya. Tapi di lain sisi saya sendiri itu barusan lulus kuliah yang memang gak ada selarasnya nih sama dunia industri kreatif. Apa sih yang meyakinkan gitu ya, membuat yakin akhirnya bisa menggeluti industri kreatif itu sendiri gitu. Yang seperti tadi udah dibilang juga industri kreatif kan juga memakan waktu yang cukup banyak gitu ya, menyita waktu lah. Apa yang bisa meyakinkan gitu kalau emang industri kreatif ini tuh benar-benar menjanjikan gitu. Thank you. Lah kalau ini persepsi ya. Oh. Karena aku berangkat dari passion sebenarnya. Karena aku suka musik, aku suka visual, kemudian aku berangkat juga dari grafis. Tapi kalau kuliahku melenceng jauh Mbak. Kuliahku itu manajemen marketing. Jauh. Hubungannya plus. Jadi kalau aku yakin kenapa ini jalanku dan industri kreatif itu bisa menghidupi aku, dulu banyak hal yang saya tempuh. Saya banyak mengorbankan keluarga. Yang pertama yang sampai hari ini dosa itu harus saya bayar. Jadi bapak saya, akhirnya saya cerita agak deep ya. Bapak saya itu meninggal karena saya memilih untuk tidak mau menjadi dosen. Bapak saya kepikiran saya dan stroke kemudian meninggal. Di hari bapak saya meninggal itu saya sedang mengerjakan event 4 hari. Waktu itu guestarnya banyak, ada total 50 guestar waktu itu. Kalau itu semua saya berhentikan dan saya tidak yakin, saya sudah kehilangan banyak hal di hidup saya. Itu kenapa? Makanya sampai hari ini saya tidak akan pernah berhenti bercerita karena cuman di Creative Director saya bisa bercerita ke banyak orang melalui apa yang kalian tonton.
Begitu. Terima kasih. Terima kasih Kak. Cukup jelas Mbak? Wah, Gimana woy? Ya. satu lagi ya? Loh, orang mana ya? Oke, silakan Kak. Cek. Aku mau tanya ini ke Mas Kicung, gimana sih seorang kreatif director itu nentuin arah kreatif yang tepat buat produk atau event yang lagi dijalanin? Terus peran pentingnya kreatif director itu apa? Yang paling penting? Siap. Kalau menentukan yang baik produknya dan lain-lain itu balik lagi ke visi misi tadi sebenarnya. Kami itu nggak serta-merta bikin sesuatu kreatif atas idealis kita atau ego kita, itu nggak bisa. Gambaran pertama adalah kami akan membaca pasar. Pasar akan dibawa kemana? Itu yang pertama. Yang kedua adalah pesan apa yang akan disampaikan oleh produknya. Contoh, Pepsodent atau siapa kek, atau mungkin Aqua. Aqua, kalau kita tanya ke orang awam, apa yang dijual Aqua? Yo, banyu mas, kan begitu. Tapi bagi sisi kreatif director, Aqua itu sebenarnya bukan jual air, tapi jual kepraktisan. Makanya kami akhir melihat itu. Oh, yang relate dengan kepraktisan apa? Oke, orang traveling, sikat. Oke, anak mahasiswa yang nggak sempat, yang ngekos, nggak sempat, mungkin nggak sempat nyiapin untuk dan lain-lain, akhirnya beli Aqua. Nah seperti itu. Nah itu kita nggak bisa menentukan arahnya itu dengan idealis atau ego kita, tapi kita sesuaikan dengan visi misi brandnya, produknya, relate nggak dengan pasar dan relate nggak dengan tren. Nah makanya aku bilang tadi kenapa kita ketika berhenti, aku pernah bilang ke teman-temanku di kreatif, kalau di kreatif itu satu hari kamu tidak belajar, satu hari kamu berdiam diri rebahan di rumah, kamu sudah mempercepat kematianmu satu hari. Karena seiring fast trend ini, kami itu harus membaca data jutaan informasi dalam sekejap. Scrolling coy, habis waktu kita. Terus kita cuman scrolling aja, diem di rumah satu hari. Teman-teman kreatif itu kadang begitu, wow tadi kreatif kayak merdeka, oh hilang kon. Selesai kamu, karirmu selesai. Kita nggak bisa berhenti satu hari. Contoh di musik, lagumu enak, enak lagumu, tapi nggak relate dengan zaman. Tetot. Atau tidak dikemas dengan campaign yang baik, tetot. Kita nggak pernah berpikir, makanya ketika kita udah mau sepakat dalam diri, sepakat mas saya nyemplung di dunia industri kreatif, selamat datang. Selamat berkorban lebih banyak lagi, selamat mendedikasikan hidupmu lebih perih lagi, kan begitu. Terus kalau ngomongin, apa mau yang kedua apa? Peran, sangat penting, yaitu yang tak bilang tadi, kenapa sangat penting? Kalau di festival contohnya gini ya, plot-plotannya. Kalau di festival mungkin ada 4, ada promotor, terus kemudian ada produksi, kan produksi juga punya kreatif directornya nih. Nah terus kemudian ada artistik, itu juga punya kreatif director. Nah terus kemudian ada Saudi, terus yang kedua adalah kreatif director branding. Empat komponen ini, kerja keras teman-teman 4 komponen ini akan tidak berhasil ketika satu komponen ini tidak mengemasnya dengan baik, tujuannya dibawa kemana dan lain-lain, ini selesai, kami yang dimarahkan. Jadi kita itu menanggung 4 hasil kerja tim, ini udah ratusan orang ini yang 4 ini, ditanggung 1 orang coy. Begitu. Kalau ngomongin sangat penting karena kreatif director itu lem. Dari teman-teman kantor, administrasi yang nggak tahu kreatif, teman-teman produksi yang nggak tahu kreatif, itu kami ngelem semua. Biar nyambung, biar selaras, biar ini jadi sesuatu hal yang bisa disajikan, begitu. Gimana, cukup jelas Mbak? Oke, mantap. Sudah ya teman-teman panitia ya? Sudah selesai? Oke, baik. Mungkin cukup sekian. Sekian dengan Mas Kicung. Mungkin kita aplaus untuk Mas Kicung teman-teman. Terima kasih atas masukan, atas semua yang diberikan kepada teman-teman sekalian. Dan semoga bisa menginspirasi dari teman-teman di sini ya. Tadi 1 hari teman-teman berdiam diri di sini, 1 hari teman-teman bermalas-malasan. Bisa mempercepat kematian. Jadi mari kita bubar.
Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku takut dimarahi mamaku.